Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel kami Konten Kreatif. Kali ini kami akan membahas mengenai energi dalam sistem kehidupan. Bagaimana pembahasannya? Yuk kita simak saja langsung video berikut ini. Pernahkah kamu bersekolah dengan naik sepeda? Perhatikan gerak roda sepeda yang sedang berputar. Pada saat berjalan, roda sepeda mengalami gerakan, yaitu menggelinding. Sepeda tentu tidak akan berjalan jika pedalnya tidak dikayuh. Kamu dapat mengayuh sepeda karena tubuh kamu mempunyai energi. Nah, apa yang dimaksud dengan energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau melakukan suatu perubahan. Ada beberapa jenis energi. Yang pertama ada energi kinetik. Energi kinetik merupakan bentuk energi ketika suatu materi berpindah atau bergerak. Contohnya, pada saat mobil berjalan dengan kelajuan tertentu. Yang kedua ada energi potensial. Itu merupakan energi yang dimiliki oleh suatu materi karena lokasi atau strukturnya. Nah, jadi untuk energi potensial itu bergantung pada ketinggian. Selanjutnya yang ketiga ada energi listrik. Energi listrik ialah energi yang dimiliki muatan listrik dan arus listrik. Energi ini paling banyak digunakan karena mudah diubah menjadi energi lainnya. Lalu yang keempat ada energi kimia. Energi kimia merupakan energi yang terkandung dalam suatu zat. Misalnya, makanan memiliki energi kimia sehingga orang yang makan akan memiliki energi untuk beraktivitas. Kemudian untuk sumber energi, ada yang bersifat terbarukan, ada yang bersifat tak terbarukan. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang berasal dari alam dan jumlahnya melimpah. Sedangkan sumber energi tak terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber-sumber dengan jumlah terbatas di bumi, sehingga akan ada masanya sumber energi ini habis. Sumber energi terbarukan ada beberapa contoh. Yang pertama, energi matahari, energi angin, energi air, dan energi tidal. Energi matahari adalah energi yang didapat dengan mengubah energi panas surya atau matahari melalui peralatan tertentu menjadi energi dalam bentuk lain. Contohnya, pemanfaatan panel surya. Lalu untuk energi angin, merupakan energi yang memanfaatkan tenaga angin dengan menggunakan kincir angin untuk diubah menjadi energi listrik atau bentuk energi lainnya. Selanjutnya, ada pembangkit listrik tenaga air, atau disingkat dengan PLTA. Merupakan pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Sedangkan energi tidal merupakan energi yang memanfaatkan pasang surut air yang sering disebut juga sebagai energi pasang surut. Kemudian untuk contoh dari energi tak terbarukan, ada energi hasil tambang bumi dan energi nuklir. Energi hasil tambang bumi, contohnya minyak bumi, gas, dan batu bara, yang merupakan bahan bakar fosil yang berasal dari tumbuhan dan hewan-hewan yang terkubur jutaan tahun di dalam bumi. Sedangkan untuk energi nuklir, merupakan energi potensial yang terdapat pada partikel di dalam nukleus atom. Nah, untuk sumber energi tak terbarukan ini, jumlahnya terbatas, sehingga sewaktu-waktu bisa habis jika sering digunakan. Untuk sumber energi yang kita peroleh, bisa kita dapatkan dari makanan. Pada makanan dapat mengandung karbohidrat, protein, maupun lemak. Bahan makanan yang banyak mengandung karbohidrat, contohnya beras, jagung, kentang, gandum, umbi-umbian,
dan buah-buahan yang rasanya manis. Karbohidrat berperan sebagai sumber energi, di mana 1 gram karbohidrat itu sama dengan 4 kilokalori. Selanjutnya protein. Protein dapat didapatkan dari hewan maupun tumbuhan. Protein yang didapatkan dari hewan dinamakan protein hewani. Contohnya daging, ikan, telur, susu, dan keju. Sedangkan protein nabati itu merupakan protein yang didapatkan dari tumbuhan. Contohnya kacang-kacangan, tahu, tempe, dan gandum. Selanjutnya lemak. Lemak menyediakan energi sebesar 9 kalori per gram. Sama halnya dengan protein. Lemak ada yang hewani, ada yang lemak nabati. Lemak hewani itu yang berasal dari hewan, sedangkan lemak nabati yang berasal dari tumbuhan. Contoh lemak hewani ada keju, susu, daging, kuning telur, daging sapi, dan lain-lain. Sedangkan lemak nabati contohnya kelapa, kemiri, kacang-kacangan, buah alpukat, dan lain-lain. Makanan yang masuk ke dalam tubuh akan mengalami perombakan dari molekul kompleks menjadi molekul sederhana. Perombakan ini akan menghasilkan sejumlah energi. Jadi ada 3 pencernaan. Yang pertama pencernaan karbohidrat, pencernaan protein, dan pencernaan lemak. Kita bahas dulu yang pencernaan karbohidrat. Karbohidrat setelah dicerna di usus akan diserap oleh dinding usus halus dalam bentuk monosakarida. Monosakarida dibawa oleh aliran darah sebagian besar menuju hati dan sebagian lainnya dibawa ke sel jaringan tertentu dan mengalami proses metabolisme lebih lanjut. Lalu untuk pencernaan protein, di dalam tubuh protein diubah menjadi asam amin, kemudian diabsorpsi melalui dinding usus halus dan sampai ke pembuluh darah. Selanjutnya pencernaan lemak. Di dalam tubuh, lemak mengalami metabolisme. Lemak akan dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol dengan bantuan enzim lipase. Proses ini berlangsung dalam saluran pencernaan. Metabolisme sel. Metabolisme adalah proses kimia yang terjadi di dalam tubuh sel makhluk hidup. Metabolisme terdiri atas reaksi pembentukan seperti fotosintesis dan reaksi penguraian seperti respirasi. Fotosintesis merupakan perubahan energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Sedangkan respirasi merupakan suatu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen. Contohnya pada respirasi glukosa. Bagaimana teman-teman? Paham bukan pembahasannya? Oke teman-teman, sampai sini dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Simak terus video dari kami, jangan lupa like, comment, and subscribe. See you!